Selamat sore. Pada kesempatan yang santai ini, di ruangan yang santai seperti ini ya guys ya, saya akan membahas tentang bedah buku ya. Saya akan membahas buku tentang kucing di lokasi yang santai, di tempat yang sangat sederhana dengan situasi yang sangat sederhana ini. Kebetulan saya sendiri ngopi nih, akan bedah buku ya, sebagaimana saya sampaikan tadi. Topi saya juga topi kucing Indonesia. Kanan semestinya ya. Buku yang saya bahas adalah yang tentang kucing ini. Oke, ikutin terus video ini karena ilmunya ini sangat padat, isinya sangat mantap, padat, mantap, dan bermanfaat. Sebelum berbicara buku ini lebih jauh, maka kami ingin menyampaikan perbedaan kucing dengan pendekatan lainnya, antara lain yaitu dengan mentoring, konseling, dan consulting. Ada beberapa kesamaan antara kucing dan mentoring, tetapi secara prinsip perbedaan antara kucing dan mentoring dapat disimpulkan. Yang pertama yaitu komunikasi dalam mentoring pada umumnya bersifat satu arah. Agenda mentoring biasanya sudah fix karena sifatnya transfer ilmu. Dalam mentoring, individu belajar dari orang lain yang menjadi mentor. Pendekatan mentoring cenderung menggunakan manajemen klasik top down. Sementara kucing bekerja dalam suasana kemitraan dan kolaboratif. Kucing memfasilitasi individu untuk belajar dari dirinya sendiri. Dalam kucing, agenda bisa bervariasi karena memang fokusnya adalah pada perubahan mindset dan perilaku. Antara kucing dengan konseling. Konseling bertujuan membuat karyawan yang bermasalah menyadari kekurangannya. Konseling mencari akar permasalahan dari suatu masalah, sementara kucing menekankan pada pemberdayaan potensi dan penguatan motivasi untuk bertindak. Model konseling tradisional biasanya menggunakan pendekatan remedial, mencari kekurangan, sementara kucing fokus pada pengembangan kompetensi dan kekuatan untuk mencapai tujuan. Konseling bergerak dari masa kini ke masa lalu untuk menemukan akar masalah, sedangkan kucing bergerak dari masa kini ke masa depan dengan misi mencapai suatu tujuan. Sedangkan consulting biasanya seorang ahli di area tertentu yang mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya. Sementara coach memiliki keterampilan dalam komunikasi, menjalin percakapan, interpersonal skill, dan pengendalian emosi. Seorang coach tidak selalu harus menjadi pakar di bidang yang kuci tekuni. Buku Melampaui Batas Leadership dengan Kucing, panduan pemimpin era milenial yang ditulis oleh Alfala Arsendatama ini dibagi menjadi 11 bab. Untuk membacanya, kita disarankan membaca dengan teliti dari bab ke bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai dengan bab 11. Tidak boleh loncat-loncat. Sedangkan saya biasanya membaca buku biasanya dari daftar isi, kemudian kesimpulan, baru saya cari di bab-babnya. Tetapi ini akan kami coba gali dari bab ke bab. Bab pertama yaitu tren baru di dunia leadership. Tren perubahan leadership. Tren pertama yaitu customized approach. Tren kedua yaitu from local to global, zaman globalisasi. Tren ketiga yaitu distribute leadership, peran kucing dalam pengembangan leadership modern. Bab kedua berbicara tentang kucing inside out. Apa itu kucing? Memancing berpikir kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dan orientasi pada tujuan. Itulah isi dari bab 2, isi dari tujuan kucing. Yang bab 3 yaitu membuka seorang pemimpin menjadi coach. Kucing untuk pengembangan individu. Bab 4
dimulai dari halaman 47 sampai kepada halaman 61, yaitu berbicara tentang exploration and discovery in kucing. Pertanyaan berbobot dalam kucing. Seni dan teknik membuat suatu pertanyaan, mendengarkan aktif, hadir sepenuhnya untuk orang lain, hadir sepenuhnya untuk mendengarkan kucing, menangkap kata kunci dari hasil mendengarkan apa yang diceritakan oleh kucing, menjadi kucing sebagai aktivitas yang menyenangkan. Bab 5, grow yourself through action learning. Dimulai dari halaman 64 sampai halaman 78. Bereksperimen dalam kucing, merangsang otak bekerja, memaksimalkan pilihan, berbagi ide bersama coach, merancang tindakan dan mendengarkan pada tujuan, mengatasi mental block, praktek coach yang dituangkan dalam halaman 78. Bagaimana prakteknya? Bab 6 yaitu developing talent through kucing. Isinya adalah individu bertalenta, siapakah mereka? 3 peran kucing dalam pengembangan talenta, yang ditulis pada halaman 84. Kemudian performance kucing melawan development kucing, yaitu halaman 87, dan mengembangkan talenta di level eksekutif. Kemudian di dalam bab ini juga kita diajarkan bagaimana mengatasi tantangan dalam pengembangan talenta serta mengekspor talenta Indonesia ke level global, karena kita saat ini adalah bersaing di dalam dunia global. Jadi manajemen saat ini harus mampu mengatasi masalah yang terkait dengan persaingan global. Bab 7 yaitu kucing untuk generasi Y. Saat ini kita berhadapan dengan generasi milenial, generasi Y, maka budaya juga berbeda. 5 persepsi salah tentang gen Y, kemudian memahami kekuatan gen Y apa saja. Kita kadang-kadang memandang gen Y itu ada segi negatifnya, tetapi ada juga segi positifnya. Ini semua dikupas di dalam bab ini. Fenomena gen Y hanya di kota besarkah atau menyeluruh ke Indonesia? Kucing sebagai pendekatan efektif bagi gen Y, prinsip kucing bagi gen Y, kemudian distribusi pengetahuan antar generasi gen Y. Bab 8, interculture leadership, how kucing can help. Pola pikir membentuk suatu budaya. Pertentangan akibat perbedaan budaya di tempat kerja. Budaya di tempat kerja ini memang harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan atau budaya yang ada di organisasi itu. 5 tip kucing untuk intercultural leader. Intercultural kucing bagi ekspatriat. Bab 9 berbicara tentang distribute leadership. Tak ada lagi super leader. Jadi saat ini tidak ada one man show. Hilangkan super leader, hilangkan one man show. Struktur flat yang menggantikan hierarki. Kepercayaan dan kecakapan menjadi kunci kucing dalam konteks distribute leadership. Jadi seorang leader yang modern adalah mampu memberikan kepercayaan dan mampu menjadi coach. Bab 10 adalah vertical leadership, transformasi sang pemimpin, yang ditulis dari mulai halaman 147 sampai 160, yang diakhiri dengan visi, realita, dan pikiran bawah sadar. Bab 11, membangun budaya kucing di organisasi. Mempersiapkan perkembangan budaya kucing, merancang strategi implementasi,
menselaraskan kucing dengan inisiatif lain di organisasi, menyiapkan infrastruktur pendukung, studi tentang budaya kucing dan dampaknya di organisasi lain, kemudian bagaimana trennya di Indonesia. Jadi kucing ini harus dipelajari seorang manajer atau seorang pucuk pimpinan perusahaan supaya ada komitmen bahwa penerapan kucing ini didukung oleh pucuk pimpinan sehingga menjadi suatu budaya kucing di suatu organisasi. Menjadi coach profesional dengan standar ICV, Kucing Impact Movement, tentang penulis dan daftar pusaka. Tentang penulis nanti akan kami bahas di dalam buku berikutnya. Akan kita bagi menjadi 3 beda buku ini. Baik.